Hamas pada hari Sabtu mengkonfirmasi bahwa Is-al-Din al-Haddad, Panglima tertinggi sayap bersenjata Brigade Al-Qassam, tewas dalam serangan udara Israel pada hari Jumat. Al-Haddad tewas bersama istri dan putrinya. Pengumuman tersebut disampaikan oleh juru bicara Hamas Hasem Qasem dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Hamas. Sebelumnya, pada hari Sabtu, militer Israel dan Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet juga mengonfirmasi dalam pernyataan bersama bahwa Al-Haddad tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza pada hari Jumat. Al-Haddad, yang dikenal dengan julukan Hantu Al-Qassam, dianggap oleh Israel sebagai salah satu tokoh yang paling dicari karena memainkan peran utama dalam perencanaan serangan 7 Oktober 2023 di Israel Selatan. Ia telah selamat dari beberapa upaya pembunuhan sebelumnya menurut media Israel. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan pada hari Sabtu bahwa 13 orang tewas dan 57 lainnya terluka dalam serangan Israel selama 48 jam terakhir. Warga Palestina di Gaza mengadakan upacara pemakaman pada hari Sabtu 16 Mei untuk pemimpin Hamas dan kepala sayap militernya Is-al-Din al-Haddad yang tewas akibat serangan udara Israel sehari sebelumnya. Militer Israel pada hari Sabtu mengatakan telah membunuh Haddad pada hari Jumat 15 Mei. Pejabat Hamas paling senior yang tewas sejak perjanjian gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat pada bulan Oktober yang dimaksudkan untuk menghentikan pertempuran. Seorang pejabat senior Hamas yang berbicara dengan syarat anonim membenarkan bahwa Haddad tewas dalam serangan udara Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan Haddad adalah arsitek serangan 7 Oktober 2023 yang dilancarkan oleh militan Hamas yang memicu serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Kelompok Hamas mengonfirmasi bahwa komandan tertinggi sayap bersenjatanya,
Brigada Al-Qassam yang bernama Is al-Din al-Haddad telah tewas akibat serangan udara yang diluncurkan oleh militer Israel. Juru bicara Hamas, Hashim Qasim, menyampaikan lewat sebuah unggahan video bahwa Al-Haddad gugur bersama dengan istri dan anak perempuannya. Sebelumnya, pihak militer Israel bersama Badan Keamanan Dalam Negeri Shin Bet juga telah merilis pernyataan bersama mengenai tewasnya Al-Haddad dalam operasi udara di wilayah kota Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan bahwa Al-Haddad merupakan salah satu target paling dicari karena perannya sebagai perencana utama dalam serangan pada 7 Oktober 2023 di Israel Selatan. Tokoh yang dijuluki sebagai hantu Al-Qassam tersebut dilaporkan sempat lolos dari beberapa upaya pembunuhan sebelumnya. Menurut keterangan sejumlah saksi mata dan sumber lokal, pesawat tempur Israel melepaskan sedikitnya 3 rudal ke arah sebuah apartemen di gedung Al-Mutas, bagian barat kota Gaza, hingga memicu kebakaran hebat. Juru bicara Pertahanan Sipil Palestina Mahmud Basal menyesalkan tindakan tersebut. Lantaran serangan udara, ia menyasar langsung gedung perumahan padat penduduk itu. Dilakukan tanpa adanya peringatan awal kepada warga sipil. Proses evakuasi berjalan dramatis di tengah keterbatasan fasilitas pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan dari tim medis dan layanan darurat setempat, sejumlah korban meninggal dunia dan puluhan warga yang terluka, termasuk perempuan serta anak-anak, langsung dilarikan ke rumah sakit lapangan Al-Saraya yang dikelola oleh Palang Merah Palestina. Di lokasi terpisah, sebuah serangan pesawat tanpa awak atau drone milik Israel juga dilaporkan menghantam sebuah kendaraan di Jalan Al-Weda, kota Gaza Pusat, yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Otoritas kesehatan di Gaza mencatat bahwa eskalasi serangan dalam kurun waktu 40 jam terakhir telah menelan belasan korban jiwa dan puluhan korban luka. Secara akumulatif, total korban jiwa di pihak Palestina sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023 telah menembus angka 72.757 orang tewas. Ironisnya, ratusan korban jiwa diantaranya justru berjatuhan setelah kesepakatan gencatan senjata resmi diberlakukan pada 10 Oktober tahun lalu.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuding Uni Emirat Arab ikut terlibat dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Tuduhan itu disampaikan Araghchi saat menghadiri KTT BRICS di India. Ia menilai Abu Dhabi bukan sekedar diam, tetapi ikut berperan dalam agresi terhadap Teheran. Araghchi bahkan menyebut Uni Emirat Arab sebagai mitra aktif dalam operasi militer yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, sejak konflik pecah, Uni Emirat Arab juga tidak pernah secara terbuka mengecam serangan terhadap Iran. Ia kemudian menyinggung laporan mengenai pertemuan rahasia Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di Uni Emirat Arab yang sebelumnya dibantah Abu Dhabi. Araghchi mengklaim ada indikasi Uni Emirat Arab ikut membantu operasi yang menyasar Iran. Dalam pernyataannya, Araghchi juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menjamin keamanan negara-negara Teluk yang terlibat dalam konflik tersebut. Ia menyinggung keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab yang sebelumnya sempat menjadi sasaran serangan balasan Iran. Meski melontarkan kritik keras, Araghchi tetap menegaskan Iran dan Uni Emirat Arab merupakan negara bertetangga yang harus hidup berdampingan. Karena itu, ia meminta keamanan kawasan dibangun lewat kerjasama antar negara Timur Tengah, bukan melalui campur tangan negara asing. Hubungan Iran dan Uni Emirat Arab sendiri memang sudah lama diwarnai ketegangan. Situasi semakin memanas sejak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pecah pada akhir Februari lalu. Iran sebelumnya juga berulang kali menuduh sejumlah negara Arab memberi akses kepada militer Amerika Serikat untuk melancarkan serangan dari wilayah mereka. Namun, tuduhan tersebut selalu dibantah negara-negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab yang menegaskan wilayahnya tidak dipakai untuk menyerang Iran. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia sedang menyiapkan skenario baru perang dengan memanfaatkan wilayah Belarusia.
termasuk kemungkinan serangan ke negara anggota NATO. Peringatan itu disampaikan Zelensky setelah menerima laporan dari pejabat militer dan intelijen Ukraina. Menurutnya, Rusia terus berupaya menarik Belarusia lebih jauh ke dalam konflik yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Zelensky mengatakan Moskow diduga sedang mempertimbangkan operasi militer dari wilayah Belarusia ke arah utara Ukraina, termasuk jalur Chernihiv hingga Kiev. Ia juga menyebut ada kemungkinan Rusia menggunakan Belarusia untuk menekan atau menyerang langsung negara anggota NATO. Belarusia sendiri berbatasan langsung dengan Polandia, Lituania, dan Latvia yang merupakan anggota aliansi NATO. Meski tidak membeberkan detail intelijen yang dimiliki, Zelensky mengaku Ukraina sudah mulai menyiapkan langkah antisipasi. Ia mengatakan pasukan Ukraina diperintahkan memperkuat pertahanan di wilayah utara dekat perbatasan Belarusia. Sejak invasi Rusia dimulai pada 2022, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko memang menjadi salah satu sekutu terdekat Vladimir Putin. Minsk sebelumnya mengizinkan wilayahnya dipakai sebagai jalur masuk pasukan Rusia ke Ukraina. Belarusia juga telah menyetujui penempatan senjata nuklir taktis Rusia dan rudal hipersonik Oreshnik di wilayahnya. Zelensky sebelumnya juga sempat memperingatkan bahwa Rusia diduga kembali berupaya menyeret Belarusia masuk lebih dalam ke perang. Ia menegaskan Ukraina akan mempertahankan diri jika Minsk memutuskan mendukung rencana militer Moskow. Sementara itu, Rusia selama ini membantah tuduhan bahwa mereka berniat menyerang negara-negara NATO. Presiden Vladimir Putin bahkan menyebut tuduhan tersebut sebagai alasan Barat untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Taiwan tidak mendeklarasikan kemerdekaan formal setelah bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing.
Pernyataan itu disampaikan Trump usai lawatannya ke China yang berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump menegaskan dirinya tidak ingin konflik besar pecah hanya karena persoalan Taiwan. Ia bahkan mempertanyakan alasan Amerika Serikat harus terlibat perang jauh dari wilayahnya jika situasi di Selat Taiwan memburuk. Trump juga meminta semua pihak menahan diri dan menjaga ketegangan dengan China tetap terkendali. Menurutnya, Washington tidak mencari perang dan situasi akan tetap aman selama tidak ada langkah yang memicu eskalasi. Pernyataan Trump muncul setelah Xi Jinping disebut memperingatkan bahwa kesalahan langkah terkait Taiwan bisa memicu konflik besar. China selama ini menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau tersebut. Di sisi lain, Presiden Taiwan Lai Ching-te menilai Taiwan sudah merdeka secara de facto sehingga tidak perlu lagi mendeklarasikan kemerdekaan resmi. Amerika Serikat sendiri secara diplomatik hanya mengakui pemerintah Cina di Beijing dan tidak mendukung kemerdekaan formal Taiwan. Meski begitu, Washington tetap memasok senjata ke Taiwan untuk memperkuat pertahanannya. Selain membahas isu Taiwan, Trump juga mengklaim telah mencapai kesepakatan dagang yang menguntungkan dengan China. Salah satu poin yang diumumkan adalah rencana pembelian 200 pesawat Boeing oleh Beijing. Trump juga mengatakan China akan meningkatkan pembelian minyak dan kedelai dari Amerika Serikat. Namun, hingga kini belum ada pengumuman besar terkait kelanjutan gencatan perang tarif antara kedua negara. Dalam isu lain, Trump mengaku Xi Jinping memastikan China tidak sedang menyiapkan bantuan militer untuk Iran. Trump juga mengatakan dirinya gagal membujuk Xi agar membebaskan aktivis pro-demokrasi Hong Kong Jimmy Lai. Menurut Trump, Xi menyebut kasus Jimmy Lai sebagai persoalan sensitif bagi pemerintah China. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia sedang menyiapkan skenario baru perang dengan memanfaatkan wilayah Belarusia.
termasuk kemungkinan serangan ke negara anggota NATO. Peringatan itu disampaikan Zelensky setelah menerima laporan dari pejabat militer dan intelijen Ukraina. Menurutnya, Rusia terus berupaya menarik Belarusia lebih jauh ke dalam konflik yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Zelensky mengatakan Moskow diduga sedang mempertimbangkan operasi militer dari wilayah Belarusia ke arah utara Ukraina, termasuk jalur Chernihiv hingga Kiev. Ia juga menyebut ada kemungkinan Rusia menggunakan Belarusia untuk menekan atau menyerang langsung negara anggota NATO. Belarusia sendiri berbatasan langsung dengan Polandia, Lituania, dan Latvia yang merupakan anggota aliansi NATO. Meski tidak membeberkan detail intelijen yang dimiliki, Zelensky mengaku Ukraina sudah mulai menyiapkan langkah antisipasi. Ia mengatakan pasukan Ukraina diperintahkan memperkuat pertahanan di wilayah utara dekat perbatasan Belarusia. Sejak invasi Rusia dimulai pada 2022, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko memang menjadi salah satu sekutu terdekat Vladimir Putin. Minsk sebelumnya mengizinkan wilayahnya dipakai sebagai jalur masuk pasukan Rusia ke Ukraina. Belarusia juga telah menyetujui penempatan senjata nuklir taktis Rusia dan rudal hipersonik Oreshnik di wilayahnya. Zelensky sebelumnya juga sempat memperingatkan bahwa Rusia diduga kembali berupaya menyeret Belarusia masuk lebih dalam ke perang. Ia menegaskan Ukraina akan mempertahankan diri jika Minsk memutuskan mendukung rencana militer Moskow. Sementara itu, Rusia selama ini membantah tuduhan bahwa mereka berniat menyerang negara-negara NATO. Presiden Vladimir Putin bahkan menyebut tuduhan tersebut sebagai alasan Barat untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka.